Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS IPAS volume 2 Kurikulum Merdeka untuk kelas 6. Yang akan kita bahas adalah bab 8, Ayo Berlatih yang ada di halaman 14 dan halaman 15. Kita mulai membahas dari soal nomor 1. Saat menjajah Indonesia, Belanda membentuk VOC yang bertujuan memperkuat para pedagang Belanda menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara-negara Eropa lain. Berilah tanda centang pada hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Jawaban dapat lebih dari satu. Kita lihat untuk pernyataan pertama. Hak membuat perjanjian, menyatakan perang, dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja setempat. Pernyataan tersebut adalah benar. Untuk yang kedua, hak membuat senjata dan memiliki angkatan perang sendiri. Pernyataan tersebut adalah benar. Yang ketiga, hak mendirikan negara baru dan mencetak uang sendiri. Pernyataan tersebut salah. Yang keempat, hak mendirikan benteng pertahanan dan membuat pengadilan sendiri. Pernyataan tersebut adalah benar. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Pada masa penjajahan, muncul perlawanan rakyat yang dipimpin oleh tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk soal nomor 2A, Cut Nyadin. Asal daerah Aceh, bentuk perlawanan, menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan Belanda. Yang B, Pangeran Diponegoro asal daerah Yogyakarta, bentuk perlawanan melakukan siasat perang gerilya. Selanjutnya yang C, Patimura asal daerah Maluku, bentuk perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura menyerang benteng Dorset serta menghancurkan benteng tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 3.
Pada abad ke-15, wilayah Indonesia didatangi bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra dengan berbagai tujuan. Untuk soal nomor 3A, tulislah faktor pendorong dan penarik kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama semangat bangsa Eropa untuk mewujudkan misi tiga G, yaitu gold atau emas, glory atau kejayaan, dan gospel atau agama. Faktor pendorong yang kedua setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Ottoman, bangsa Eropa berusaha mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Selanjutnya, faktor penarik. Yang pertama, adanya kekayaan alam. Di wilayah Indonesia. Seperti rempah-rempah. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Selanjutnya, untuk yang B, tulislah negara-negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia.
Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Untuk soal yang C, jelaskan akibat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia setelah kedatangan bangsa Eropa tersebut. Rakyat Indonesia menderita dan meninggal kelaparan akibat tanam paksa dan kerja rodi. Serta bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Pada masa perjuangan melawan penjajah, kaum terpelajar mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Untuk soal yang A, mengapa perjuangan pergerakan nasional dapat muncul di Indonesia? Untuk 4A, karena perjuangan bersenjata dan bersifat kedaerahan yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia belum juga mampu menghalau Belanda dari Indonesia. Untuk soal yang B, tulislah 3 organisasi pergerakan nasional beserta tokoh pendirinya. Yang pertama, Budi Utomo, didirikan oleh Sutomo. Yang kedua, Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi. Yang ketiga, Muhammadiyah didirikan oleh
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Pasangkan organisasi yang dibentuk oleh Jepang berikut dengan tujuan pembentukan organisasi yang sesuai. Yang pertama, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Tujuannya adalah memusatkan kekuatan untuk melawan sekutu. Kita tarik ke jawaban yang sesuai. Yang kedua, Jawa Hokokai. Jawa Hokokai tujuannya menggerakkan rakyat untuk melakukan Romusa. Selanjutnya, gerakan 3A tujuannya menarik simpati bangsa Indonesia. Peta atau Pembela Tanah Air tujuannya membantu Jepang dalam peperangan melawan sekutu. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.